penting banget dari untuk seorang Kari nih Pak Pulung. Oke, kalau begitu ini dia 5 player dan 5 hero yang udah Uh. diamankan oleh masing-masing tim. Ini dia perwakilan dari PA, ada satu tim yaitu Eiko. Lalu dari Aura Fire mewakili Indonesia dengan 5 hero pilihannya juga udah langsung terlihat. Dan sekarang waktunya kita akan menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan bagaimana game pertama di match yang kedua. Jadi buat teman-teman semua boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag Indo IndoPride. Pride. Yes, dan kita langsung masuki game yang pertama tentunya akan dipandu oleh Momo-chan dan juga Pak Pulung. Yoi. Tuh Barat yang ini skinnya lucu banget ya. Iya, udah punya belum? Udah. Lucu tau sih yang itu. Iya sih. Ya ampun tadi Alter Ego udah main di ngacong pertama bang. Udah menang bang. Udah menang itu bang ya. Lanjut lagi kalau begitu. Rafflesia dengan Kupranya kali ini memberikan gangguan ataupun memberikan backupan karena ada pergerakan Godiva yang siap maju ke bagian depan. Tapi hai coba lihat. Sekarang berhasil mendapatkan langsung ke arah orange bulb dari Eiko. Ini tentunya awal yang baik untuk tim Aura sendiri. Pertama kita tahu linknya butuh banget untuk ngerusuh di awal. Yap. Dan bahkan Godiva pun gak berhenti untuk ngeganggu kali ini. Sampai harus turun RK3 dan juga Rafflesia untuk nge-cover gitu loh. Purple Wolf-nya biar gak dicolong Pak Pulung. Ini estimasi waktu dari farming mereka pasti bakal kacau banget dari Eko ya. Karena tadi gangguan yang udah diciptakan. Bahkan sekarang Rokursanya coba lihat link. Dari minimapnya udah bakal ngambil lagi satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Eko. Sementara di atas Kabuki. Wave minionnya ditahan terlebih dahulu. Memancing agar Benny Kitty mau mendekat ke arah sana. Benny Kitty. Ih lucu banget Benny Kitty ya. Ini hatinya pasti ya itu ya. Ya. Dan kalau kita lihat dia RKT bakal coba untuk diharus terkena stun dari Face of Crow-nya. Facehugger kali ini. Tapi masih bisa tarik ulur aja. Belum ada level 4 juga di area mid lane-nya. Jadi coba untuk ditahan dari kedua tim. Dan bahkan gak mau terlalu agresif. Ini udah ngelihat ya. Ada pressure yang dibawakan sama seorang Hai. Bersama dengan Facehugger. Bersama dengan Godiva di area mid-nya. Jadi dari itu mereka gak mau terlalu kira. Agak sedikit mukil sepertinya di area bawah. Coba untuk flicker. Apakah dia masih bisa mundur? Kalau coba dikejar sama Haris. Tapi ternyata membawa maut ke arah seorang Keira. Miskalkulasi tadi Keira. Namun untuk kali ini coba lihat linknya langsung datang. Hai-nya langsung hadir. Tapi ada dua orang di depan sana. Tempel sama Soflit. tapi juga dicolok udah punggungnya. Satu hit berhasil mendapatkan langsung ke arah Esmeralda. Yes, dan bahkan ada Facehugger yang mencoba untuk memberikan backup kali ini di area bawahnya. Ada satu yang bakal kita lihat. Tapi ternyata dari seorang Hades nggak tumbang. Meskipun Federal Strike-nya udah di pop off tadi Pak Pulung. Oke, ini kita lihat aja untuk di early game-nya. Harusnya dari Aura Fire bisa memakai itu semua. Kenapa? Karena mereka punya link. Mereka punya hero-hero yang sangat bisa menabrak juga. Facehugger kali ini siap memberikan energi impact dan Kuronoco. Ada satu stun yang terkena langsung ke arah dua orang. Namun belum ada backupan damage tambahan. Iya, Hades kali ini lihat high-nya di mana-mana dan lagi-lagi mencoba untuk ngerusuh. Coba untuk ngedapetin satu orange buff berhasil didapetin gitu saja. Tapi mulai datang kali ini backup dari Aura Fire. Mencoba untuk mengejar ke arah Rafflesia. Bakal Deviant Sword dari seorang high-nya. Tapi Soflit mengarah ke arah seorang Kertizi. Tapi Kertizinya masih bisa mundur. Ada Falling Salmon. Mencoba untuk mengejar ke arah Keira. Namun masih cukup tanky dari dinosaurusnya Pak Pulung. Boleh-boleh gocekan Hai barusan ya. Ada satu paling Starmon ke kiri, dianya ke kanan santai baik. Di tengah ada dua orang, namun Kari udah terlalu dekat juga. Yap. Hades tertinggal level, bisa dibilang ada dua level sekarang jarak antara dirinya dan juga Link. Purple buff kali ini udah mulai ditumbuk-tumbuk. RK3 juga udah memberikan backupan di dalam rumputan. Void Crystal juga tadi udah dikeluarkan. Tapi Godiva ingin maju, bahkan Linknya pun langsung mendarat. Tapi Purple buffnya sempat diamankan juga oleh Hades. Di atas sana Rafflesia, boncing ballnya pun masih bisa menyelamatkan diri dari serangan yang udah dilakukan. Tapi ternyata Benny bakal coba dikejar begitu saja. Tapi ternyata Tyrant Rage-nya dari seorang Rafflesia langsung mengenai dua begitu saja. Hanya bakal tumbang begitu saja. Tapi ternyata Godiva masih bisa memberikan damage sedikit. Facehugger terkena damage yang begitu banyak. Tapi masih ada satu Guardian namun terkena damage dari turretnya Pak Pulung. Waduh, Guardian memang bagus menyelamatkan dirinya dari cengkraman player. Tapi tidak dari Argo turretnya loh. Benar, makanya itu sangat disayangkan sekali. Tapi Godiva mulai maju lagi dan lagi. Kali ini masih punya flicker untuk mundur dari seorang Godiva. Masih bisa survive untuk beberapa detik. Besar sama seorang Hades. Dia benar-benar kalkulasi yang tepat dari seorang Hades Pak Pulung. Itu sakit banget tumbukannya, namun sekarang coba lihat lagi ada Aldous yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Coba kita lihat lagi ada Karinya yang memang mempertahankan diri sebaik mungkin. Tapi apalah daya, di sana ada 3 orang tadi tepat berada di depannya.
Kelar udah. Kelar, ayo reset lagi dari Aura Fire. Kita reset dulu, coba ulang tahan lagi. Keira kali ini masih coba untuk ngeharas dan bahkan orange buff-nya masih bisa diamankan oleh Pertizi. Dan Keira harus mundur, masih punya flicker tentunya dan gak akan terlalu memaksakan juga dari tim Filipina untuk mengejar ke arah seorang Keira, Pak Pulu. Oke, Baratsnya ada invasi yang dia lakukan, udah percobaan yang sangat baik. Walaupun tadi orange buff-nya belum berhasil diambil, poin kristal di bagian tengah belum terlihat. Aha. Ada reward manipulation yang emang benar-benar terbuka gitu ya, Cimawai, dan Betul. sekarang pertempurannya mungkin akan pecah di area turtle. Hanya saja mereka berhasil mundur dengan sangat cepat. Ini kalau aku lihat ya, Aura Fire mereka benar-benar tahu timing kapan mereka harus dapat objektif turtle, Yap. kapan mereka coba untuk ngerusuh buff-nya. Dan kalau kita ngeliat dari networknya memang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, tapi permainan agresif masih dibawakan oleh Hai kali ini. Langsung Deviant ke arah seorang Kertizi. Coba untuk bermain lebih objektif, ngedapetin turtle terlebih, turret di area bawah. Dan bahkan lihat Godiva mencoba untuk menzoning Kertizi kali ini yang nggak bisa untuk mendefend di area bawah. Ini objektifnya bagus banget ya dari pemain-pemain Aura. Hanya saja dengan catatan mereka tidak boleh blunder lagi seperti tadi. Di mana Iya. blunder berjamaah yang mereka lakukan Benar, langsung membuat hilang 4-5 player ya loh. Betul, itu kerugian yang cukup banyak ya. Dan kali ini akan ada pertukaran tentunya dari area turretnya di area atas. Dan Aura mereka harus balik mundur terlebih dahulu menunggu momentum yang diciptakan oleh Rafflesia hanya terkena ke arah Godiva. Dan itu udah menjadi informasi yang cukup mahal harusnya. Waduh. Link Eagle connect kali ini dari Godiva, tapi Godiva yang maju sendirian. Kali ini nggak ada backup. Aura Hai belum coba untuk datang. Deviant Sword connect kali ini, tapi ternyata lihat masih ada Kertizi yang bakal menjadi target. Dan dia harus langsung flicker mundur karena facehugger langsung membuka satu feather extract yang membuat Kertizi pun tidak bisa bertahan terlalu lama, Pak Pulu. Gak ada yang tumbang sama sekali dari pemain Eko juga. Ini adalah defense yang sangat baik yang mereka lakukan. Tyrant defense lompat ke depan berharap ada siapapun di dalam sana, tapi tidak ada. Tapi terbuka bebas bagaimana defense yang dimiliki oleh Aura di bagian tengah. Untungnya mereka bergerak dengan sangat cepat. Iya, ini kalau yang aku lihat Aura Fire mereka harus nunggu banget sih, sabar dari Tyrant defense-nya masuk connect. Mungkin kalau bisa kena ke arah Keira baru bisa di follow up gitu ya sama beberapa pemain dari Aura Fire. Kalau misalnya sampai yang kena itu mungkin Hai atau Kabuki, ini bisa gawat sih Pak Pulu. Waduh, nah ini dia nih diputer, dijilat, dilepehin. Masuk sudah ke dalam perut dari Barats. Di mana untuk Aldusnya? Tidak kuat lagi. 4 orang mendadak entah dari mana datangnya nongol semua tuh. Iya, tiba-tiba mulai rotasi ke area bawah dan bahkan Benny Cutie pun tidak mendapatkan informasi dari beberapa player karena Eko mereka benar-benar fokus untuk ngedapetin turtle-nya kali ini. Ditukar dengan satu inner turret di bagian bawah. Menurut aku worth it sih. Ya. Masih ada perbedaan ya 1,1 kali lebih ya. Di Iya. bagian tengah udah ada poin kristal, dibalaskan lagi Feather Ice Strike, tapi seperti yang terkena efek dari Raffles yang mungkin lompat ke bagian depan. Hanya saja mereka masih bisa mundur lagi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat tuh udah mulai rotasi ke area atas kali ini. Semua pemain dari kedua tim mencoba untuk mengharus ke arah Hades. Hades sudah half HP. Godiva dari di paling depan, tapi Rafflesia maju. Tapi ternyata Rafflesia gak mengenai siapapun, hanya mengenai 3 aja. Tapi ternyata di sisi lain ini free flash banget untuk seorang Kabuki. Sementara Kertizi dia bisa memfollow dengan baik, tapi ternyata ada CSP dari seorang Benny Cutie mencoba mengarah ke arah Kabuki. Kali ini Facehugger sendirian di area belakang dan bahkan ada dua manipulation. Bakal coba diganggu kali ini hanya mengarah ke arah backline. Mencoba untuk diharas balik dan hanya harus tumbang begitu saja Pak Pulung. Tertangkap basah sudah Hainya, walaupun satu hero-nya lagi itu Keira belum bergabung, belum join fight-nya. Dia malah mendapatkan satu outer di bagian mid, mendapatkan sebuah sedikit keuntungan lagi ya. Walaupun ada satu jungler mereka yang emang udah ditangkap basah. Coba lihat tadi ada 5 hero kayak ngumpul bareng-bareng untuk Hai seorang diri ya. Iya. Kalau kita lihat memang sebenarnya tadi pertukarannya itu jungler sama jungler ya Pak Pulung. Tapi di area midnya dapat lagi satu turret di area mid untuk tim Aura. Jadi 3 turret sudah dikantongi kali ini. Nah ini dia nih, mendadak tuh. Jebret, Hainya malah tertinggal di bagian belakang karena emang dilompati terlebih dahulu. Energinya juga emang gak terlalu banyak. Tempest Iya. Obletnya kayak tadi udah langsung dia keluarkan ya. Masalahnya Gak bisa kabur gitu. ada bouncing ball juga Pak Pulung. Bener. Karena efek slow itu emang Sulit. sebenarnya sulit ya. Memang sebenarnya tadi Tyrant defense-nya nggak connect, tapi dia flicker langsung Tyrant Rage itu kena 3 pemain. Dan Aura kali ini mereka reset lagi, tapi masalahnya sekarang mereka udah bisa mulai invasi ke area jungle ya. Jadi ini dari Iko mereka pun harus berhati-hati ngecek ke area bush-nya karena beberapa pemain dari Aura mereka udah siap banget untuk team fight-nya.
Karena ada Barannya udah gede juga, pasti Iya. budayanya juga udah ada, darah dari Link gak begitu banyak. Tyrant Rage-nya connection untuk kali ini masih tidak ada backupan. Mundur lagi. Iya, mundur lagi dan bahkan itu harusnya bisa dibilang kali ini dari tim Aura mereka harus sabar terlebih dahulu. Godiva mencoba untuk membantu Keira kali ini di area mid, tapi ada Chase Pad mengarahkan seorang facehugger tapi bakal berikan begitu saja. Hades berada di area boost tapi Linknya masih di area atas kali ini high. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada Lord kali ini di menit yang ke-10. Apakah dari Aura Fire mereka bisa dapetin momentum mereka? Ingat, masih ada Chase Pad, masih ada 5 lawan 5 kali ini. Dari Aura Fire mereka sepertinya mau komit untuk ngedapetin Lord di menit yang ke-10 Papul. Sementara itu untuk Colzi-nya masuk ke dalam, ada 2 hero di bagian bawah dan juga sekarang terpencar sudah pemain dari Eiko. Sementara dari Aura Fire mereka masih berkumpul sangat solid sekali. 4 hero berdekatan bersama, ada Kari seorang diri tapi bye-bye Chaispet bisa menabrak siapapun. Iya, jangan terlalu lama juga untuk nge-drag game ini ke arah late game meskipun Aura punya marksman ya. Tapi menurut aku kayak Aldous tuh sekali geprek Pak Pulung. Hilang loh sekali digeprek tuh. Waduh, langsung geprek, jepret, kelar udah. Iya, apalagi kita tahu ini Aldous kalau dia mau split push itu bisa banget dari seorang Iya. Aldous sendiri. Jadi Aura harus benar-benar peka sama minimapnya. Ya ini di belakangnya di bawah tas punggung gitu ya Pak Eci mau jadi Aldis. Itu tasnya Dokter si stres petualang. ya. Gak gitu. Aduh, tapi beberapa pemain tentunya mereka udah mulai menzoning beberapa di area Lordnya. Sementara belum ada teamfight yang benar-benar komit banget. Rafflesia juga cuma ngecek aja di sini dengan satu basic attack tentunya dari seorang Supra. Sementara Hai benar-benar ini semua pemain dari tim Aura mereka fokus banget sama objektifnya Pak Pulung. Ini dari tadi juga dari sisi objektif mereka udah dapat banyak, mereka udah punya 4 objektif yang berhasil diambil dari Eiko, ingin maju terus ke bagian depan. Godivanya sembunyi dulu, santai dulu. Jangan sampai ini Benikiti dia mungkin hanya melihat kira kau sendiri tapi tahu-taunya temanmu bersembunyi dan bener aja langsung dicolok di bagian depan. Bisakah dia bertahan? Tempest Oblate tapi Chesnya diaktifkan, dia kabur langsung meluncur pergi ke area berbeda. Tapi malah langsung menjadi korban juga. Namanya jodoh ajal, mau kita tidak ada yang tahu mau lari kemanapun pasti akan dikejar habis-habisan. Di bagian tengah dia tenang welcome juga berhasil mendapatkan satu orang play yang masih mundur ke bagian belakang. Tapi Godivanya menjadi satu orang yang berada di bagian depan dan sendirian masih santai begitu aja. Dari Karinya pun ataupun dari Kabukinya begitu santai memberikan damage yang begitu menyakitkan. Iya, dan makanya federasi mulai dibuka lagi kali ini. Facehugger mencoba untuk mengejar dan bahkan Godiva sekeling Eagle ke arah seorang RK3 kali ini. Masih mencoba untuk bertahan tapi ternyata Godiva yang bakal tumbang. Kabuki free space banget di area backline-nya langsung. Hadesnya ditumbangkan begitu saja. 3 hilang dari tim Filipina kita. Dan kali ini Aura Fire mereka coba untuk reset lagi. Mereka cukup dengan 3 orang aja. Mereka cukup dengan jugglernya yang tumbang. Dan bahkan kali ini lihat Kabuki masih bisa dapetin orange buff-nya. Positioning yang baik dari seorang Kabuki membuat dia nggak gampang ditumbangkan 40. Ini penasaran ngeliat itemnya lagi deh, item apa aja yang udah emang dibuat atau dibentuk oleh masing-masing player. Yes. Sementara itu dari Lordnya di atas menit ke-12 yang menjadi daya dobrak tambahan untuk Aura Fire. Iya, dan bahkan langsung bisa diamankan oleh pemain dari Aura. Kali ini lihat Keira. Dinosaurusnya udah jadi big guy dan bahkan dia benar-benar pede banget sama positioning dia. Dia tahu ada beberapa pemain dari Eiko yang mau nggak mau harus nge-defend, nge-clear minang secepatnya mungkin. Tapi Keira cuma perlu muncul aja lihat sambil tas dari seorang Keira Gede sendiri. banget, weh. Astaga. Ya ampun, coba lihat Keira gede banget kayak pengeluaran. Pengeluarannya baru awal bulan sih Pak Bulung. Udah makin banyak pengeluaran. Kayaknya cuma numpang lewat ya. Astaga, tapi lore-nya udah mulai masuk ke area bawah kali. Perbedaan network 7.000 dipegang sama tim Aura. Dan ini yang membuat Aura harusnya, kalau mereka nggak blunder kayak tadi ya, mereka bisa ngamenin game pertama. Harusnya ya, harusnya nggak boleh ada blunder kayak begitu tadi. Godiva udah punya soul block sebagai belakang tapi malah hilang. Tapi hanya saja untuk kali ini masih bisa mundur ke bagian belakang. Hadesnya berhasil memancing pergerakan dari Hai. Malah Hai yang harus tertangkap. Bahasa Thailand Rage-nya connect. Kelar sudah Hai-nya ini yang barusan kita sebutkan tapi malah terjadi. Iya, betul. Dan bahkan ada chase pad yang coba di pop up oleh seorang Benikiti. Tapi mengetahui Lordnya sudah masuk ke area bawah, inhibitornya juga udah mulai hilang. Eiko mereka nggak mau maksain team fight-nya. Mereka bakal coba untuk menunggu. Rafflesia kali ini coba untuk nge-charge tapi ternyata tidak melontarkan Terror Revenge. Dan bahkan lihat Facehugger coba untuk membuka kali ini, mencoba untuk menzoning. Rafflesia masuk dengan Terror Rage. Dan bahkan Kabuki masih mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Tapi Facehugger bakal coba mundur terlebih dahulu. Ada satu Hades kali ini dengan Heavy dan juga Level Punch yang mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Aura. Tapi
Tapi Keira masih cukup tanky di area depan Pak Bulung. Coba udah kayak Taret tuh dia berdiri di situ. Dia gantiin turret di situ Pak Bulung. Taret. Selagi Kabukinya mendapatkan space, gak bakal kalah sih harusnya Aura di Momo. Iya, benar. Primer udah sakit banget, Golden Staff dia udah punya juga loh tadi. Iya, ini memang sebenarnya dari Link bermain dengan cukup agresif tuh baik. Tapi kalau misalnya dia main agresifnya tanpa ada info seperti Tyrannus udah Yep. dipakai atau belum, bouncing ballnya masih ada atau enggak, ini juga sulit gitu. Kabuki dia udah punya golden staff. Ganti WWN nih kayaknya ujungnya nih. Atau mau di HS tuh. Gak tahu nih kita nih dari Kabukinya tuh. Item terakhir dia juga udah bisa Thunder Band dan juga ada satu brute force Yap. untuk defense-nya. Dan pertempuran dia secara pertempuran terjadi lagi di bagian tengah. Sakit banget. Ada Link yang berhasil untuk mendapatkan Ya, langsung ke Kabuki. arah Magitonya. Namun Benny gitu mundur ke bagian Hai. tengah. Defense yang gak kena karena siapapun di mana. Sekarang ada Texas Open lagi. Mundur ke bagian belakang diserang lagi, dilepein lagi. Reroll back langsung dikeluarkan begitu aja. Berhasil kabur untuk Link kali ini karena mereka tidak mau masuk ke dalam kotak yang sangat mengikat itu. Iya, dan bakal lihat semua inhibitor yang mulai digundulin sama tim Aura. Mencoba untuk mulai masuk ke area base-nya Kabuki. Free space dan bakal lihat lagi, dan lagi Federasi Strike dari seorang PSW. Tapi ternyata Benny Cutie mencoba untuk maju kali ini. Tapi Kabuki terkena satu Siren Rage. Tapi kalau kita lihat Benny Cutie masih bisa ditumbangkan, ditukarkan Visager sendiri. Tapi ternyata Kabuki masih bisa selamat. Curtisi mencoba untuk mengejar. Dan bakal lihat Gorifanya masih mencoba untuk mengcover. Bakal digocek-gocek begitu saja. Lihat Esmeralda-nya benar-benar digayumin begitu saja. Tapi ternyata base-nya dari Keira dan juga Hai mencoba untuk berfokus. Triple kill dari seorang Hai dan bakal lihat menyisakan Hades sendiriannya saja bersama dengan seorang Curtisi yang gak bisa mendefend base-nya dan 1-0 dipegang oleh tim Aura. Oke, Laur. Agresif banget.